Halo teman-teman, selamat datang di channel Tak Hingga, channel yang membahas seputar matematika dan fisika, mulai dari penjelasan materi hingga pembahasan soal. Di video ini saya akan membahas soal persamaan kuadrat. Oke, di sini sudah ada 4 persamaan kuadrat. Kita disuruh untuk mencari titik potong sumbu Y, yang kedua titik potong sumbu X, titik puncak, sumbu simetri, dan menggambarkan kurvanya. Oke. Pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah menentukan A, B, C-nya. Jadi persamaan kuadrat itu mempunyai bentuk umumnya, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi teman-teman harus menentukan A-nya, menentukan B-nya, dan menentukan C-nya. Oke. Jadi saya akan menentukan nilai masing-masing dari A, B, dan C-nya. Oke, persamaan yang pertama. A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisien dari X, dan C itu adalah konstanta. Oke. Jadi bisa diuraikan. A dari persamaan yang pertama yaitu 0,25 yang ini ya. Terus B-nya yaitu 0,5 dan C-nya itu 0 ya, karena dia nggak ada untuk konstantanya. Oke. Terus lanjut persamaan kedua, A-nya itu 1 ya, koefisien dari X kuadratnya. B-nya itu min 2 dan C-nya itu min 8 ya. Oke, lanjut. Untuk persamaan ketiga, A-nya itu 1 ya, B-nya itu min 4 dan C-nya itu 0 juga ya, sama kayak yang pertama. Oke, lanjut persamaan yang terakhir. Nah, jangan terkecoh ya, karena X kuadratnya ini ditaruh di belakang. Jadi A-nya itu sama dengan min 2 ya, koefisien dari X kuadrat. B-nya itu sama dengan min 10. Maaf, min 10. Dan C-nya itu sama dengan min 8 ya. Oke, langkah pertama sudah kita selesaikan. Oke, langkah kedua adalah menentukan rumus masing-masing dari perintah yang ada 5 ya. Oke, sini dia akan memasukkan rumusnya, yaitu titik potong sumbu Y ketika X sama dengan 0. Oke. Yang kedua, titik potong sumbu X ketika Y sama dengan 0 atau fx-nya itu sama dengan 0. Terus titik puncak rumusnya min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Oke, ini titik puncaknya ya, rumusnya. Untuk sumbu simetrinya min B per 2A. Sudah. Dan untuk gambar kurvanya, rumusnya itu, jadi akan saya buatkan tabel ya, seperti ini. Ketika A-nya itu lebih besar dari 0 dan ketika B-nya itu A-nya itu lebih kecil dari 0 ya. A ya ini. Ketika D-nya lebih besar dari 0, D-nya sama dengan 0 dan D-nya lebih kecil dari 0. Oke. Ada tabel.
Nah, jadi gambar kurvanya akan seperti ini ya. Ini ke atas tapi ngelewatin sumbu X. Terus ketika sama dengan 0, kurva terbuka ke atas tapi pas di sumbu X. Dan ketika lebih kecil dari 0, kurva kebuka ke atas dan dia di atas sumbu X. Jadi ketika A-nya lebih besar dari 0, sumbunya terbuka ke atas. Oke. Ketika A-nya itu lebih kecil dari 0, itu sumbunya terbuka ke bawah dan melewati sumbu X. Seperti ini ya. Gitu. Nah, ketika D-nya itu sama dengan 0, dia pas di sumbu X. Tuh gitu. Dan ketika D-nya lebih kecil dari 0, dia melewati dia di atas, di bawah ya. Di bawah dari sumbu X gitu. Nah ya, bisa dipahami. Ketika A lebih besar dari 0, sumbunya terbuka ke atas. Ketika A-nya lebih kecil dari 0, sumbunya kebuka ke bawah. Ketika D-nya lebih besar dari 0, dia melewati dari sumbu X ya, melewati di 2 titik jadinya. Ketika D-nya sama dengan 0, itu ya pas banget ya, melewati 1 titik di sumbu X. Dan ketika D-nya lebih kecil dari 0, dia tidak menyentuh dari sumbu X-nya, atau di atas ataupun di bawah dari sumbu X gitu ya. Oke, dari itu langkah yang kedua yang teman-teman harus ketahui, yaitu rumus-rumus dari masing-masing ini ya, penentuannya gitu. Oke, lanjut ketiga, yaitu tahap pengerjaan. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, yaitu fx sama dengan 0,25 x kuadrat plus 0,5 x. Oke. Yang pertama yaitu titik potong sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Oke. Nah, X ini kita ganti dengan 0 gitu ya. Berarti 0,25 dikali 0 kuadrat ditambah 0,5 dikali 0 ya. Maka hasilnya akan 0. Y sama dengan 0. Oke. Bisa dipahami ya. Terus selanjutnya yang kedua, titik potong sumbu X ketika Y-nya sama dengan 0. Ya, ketika Y-nya sama dengan 0. Maka si fx-nya ini kan, atau fx-nya sama dengan 0 kan ya. Berarti 0,25x kuadrat ditambah 0,5x yaitu sama dengan 0. Berarti nilai X yang memenuhinya itu berapa gitu ya. Oke, kita gunain rumus ABC, yaitu min B plus min B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi nanti akan ketemu ya akar-akarnya, yaitu X-nya berapa gitu ya. Oke, ingat B-nya ini ABC-nya masih di sini ya, sesuai yang ini. Oke, berarti min B min 0,5 plus min B kuadrat yaitu 0,5 kuadrat min 4 dikali A hanya yaitu 0,25. Oke. Terus C-nya sama dengan 0 dikali 0 ya. Terus 2 dikali 0,25. Maka 0,5 plus min ini jadi hilang ya, karena dikali 0 jadi
0,25. Di sini kita tetap tulis ini ya, kita kalikan, maka menjadi 0,5. Nah berarti min 0,5 plus min akar dari 0,25 yaitu maaf, ini bukan 0,25 ya, 2,5 gitu ya. Ya betul, 2,5 gitu ya. Maka akar dari 2,5 ini jadi 0,5 dibagi 0,5. Jadi di sini ada dua kemungkinan, yaitu 0,5 kita tambahkan dulu 0,5 ya, min 0,5 tambah 0,5 bagi 0,5 yaitu sama dengan min 0,5 tambah 0,5 jadi 0 per 0,5 yaitu sama dengan 0 jadinya ya. Dan yang kedua, min 0,5 dikurangi 0,5 dibagi 0,5 jadi min 1 dibagi 0,5 yaitu min 2. Jadi untuk X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan min 2. Baik, bagian yang kedua sudah. Bagian yang ketiga, titik puncak. Titik puncak itu rumusnya min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A gitu ya. Oke, kita tentukin langsung. B nya berapa tadi? Min B nya kan 0,5 ya, 0,5. 2A 2 dikali 0,25. Oke sudah. Min B nya berapa tadi? 0,5 kita kuadratin min 4 dikali 0,25 0,5. Maaf, C nya itu 0 ya. Oke, 4 dikali 0,25 sudah. Kita hitung ini 0,5 min 0,5 dibagi 2 dikali 0,25 jadi 0,5. Yang ini min, ini hilang ya karena dikali 0 jadi dikuadratin 2,5 itu ya, 2,5 dibagi 4 dikali 0,25 yaitu 1. Jadi titik puncaknya ada di titik min 1 ya, ini dibagi ini min 1 dan min 2,5. Oke sudah ya yang nomor 3. Kita lanjut ke yang nomor 4, yaitu penentuan sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya min B per 2A. Jadi karena sama dengan ini ya rumusnya, jadi sumbu simetrinya ada di titik ini min 1 ya. Sumbu simetri sama dengan min 1. Sudah. Kita ke nomor 5 nya. Nah kita lihat tadi di tabelnya ya, ditentukan oleh A dan nilai D. D itu diskriminan ya, jadi nanti saya akan kasih rumus diskriminannya. A nya itu tadi di atas 0,25 ya,
Dan D-nya itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Berarti A-nya ini kan lebih besar dari 0, maka sumbunya terbuka ke atas gitu ya. Dan D-nya 0,5, B-nya itu 0,5 ya, dikuadratin min 4 dikali 0,25, A-nya 0,25, C-nya 0 ya. Maka ini hilang, jadi 0,5 dikuadratin jadi 2,5, maka D-nya lebih besar dari 0. Berarti kira-kira kurvanya akan seperti ini ya. Kurvanya terbuka ke atas melewati sumbu X. Ya gini ya. Tuh. Nah, tapi untuk secara pastinya kita ambil data-datanya dari yang nomor 1 sampai nomor 4 gitu, biar lebih presisi gambarnya. Oke. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu sumbu Y-nya, terus sumbu X-nya. Oke. Terus kita lihat, yang pertama kita lihat itu titik potong dari sumbu Y, yaitu ini ya, Y-nya itu sama dengan 0. Maka di sini, oke, di sini ya, Y-nya itu sama dengan 0. Terus yang kedua, titik potong dari sumbu X, yaitu yang nomor 2 ini ada di 0 dan min 2 gitu. Nah, maka di sini bisa kita ini tetap ya, berarti kan X-nya itu juga sama dengan 0 gitu ya. Berarti ini kan titik 0,0, yaitu X-nya 0 dan Y-nya 0. Dan kita geser ke min 2, kira-kira 1, 2 ya gitu ya, ke titik ini gitu ya, min 2,0. Nah, ini titik potongnya gitu ya. Lanjut kita lihat di titik puncaknya, yaitu titik puncaknya min 1 dan min 2,5. Berarti kira-kira di sini ya, min 1 gitu ya, ke bawah, jadi 1, 2, kita lebihin dikit karena 0,5 ya. Nah, di sini nih gitu ya, titik sini, di sini nih titiknya. Maaf kalau tadi gak lihat ya, titiknya di sini, yaitu min 1, min 1, maaf, min 1, min 2,5. Nah, ini titik puncaknya ya, dilihat dari perhitungan sebelumnya, itu nomor 3 yang ini. Oke, maka berdasarkan yang ini gitu ya, kita gabungin, kita ini gitu ya, kita gambar set, melewatin titik ini ya, melewatin titik 0,0, terus set itu titik puncak set. Nah, seperti ini ya, maaf ya gambarnya jelek. Nah, ini gambar grafiknya. Oke, untuk bagian yang nomor 1 ini saya selesaikan sampai ini, sampai video ini. Dan untuk nomor 2, nomor 3, dan nomor 4-nya nanti saya lanjutkan di beda video ya, di video yang berbeda gitu. Nanti saya akan buat satu part keduanya, part ketiganya, dan part keempatnya. Semoga bisa bermanfaat. Mari dukung terus channel Takhingga dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. By the way, kalian juga ya bisa menerapkan yang tadi penyelesaian nomor 1 itu ke nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Coba kalian kerjakan sesuai apa yang tadi saya selesaikan atau saya jelaskan ya. Oke, see you next time.